Hai bro, gue Anton Ekulan. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang smartphone yang udah hampir sebulan gue pakai, yaitu Pocophone F2 Pro. Jadi tanggal 16 Juli kemarin HP ini gue beli karena dia punya spek yang sangat menyeramkan untuk HP yang harganya 6,99 juta. Dan setelah lebih dari sebulan, HP ini ternyata masih gue pakai sampai sekarang karena ada beberapa alasannya. Salah satu hal yang buat gue betah pakai HP ini selama sebulan terakhir adalah karena gue cukup puas pegang-pegang HP ini. Feel premiumnya tuh terasa banget, dingin-dingin kaca dan metalnya juga selalu bisa kasih kesan yang nyenengin setiap gue angkat HP ini dari meja. Mirip lah dengan smartphone high-end yang biasanya gue pegang. Paling yang ngebedain adalah ketebalan dan beratnya yang gue rasa itu agak berlebihan. Gue bilang ini agak berlebihan karena terasa banget berat dan tebalnya itu mirip dengan S20 Ultra. Padahal S20 Ultra punya layar dan baterai yang lebih besar. Mungkin ada alasan kenapa HP ini dibuat tebal, tapi yang pasti bodi HP ini memang agak terasa bantet pas dipegang. Untuk desainnya sendiri, gue suka dengan warna ungunya. Gue rasa warna ini adalah warna yang paling bagus dari 3 warna yang lain. Dan kelihatannya ini yang paling cocok dengan warna orange di tombol powernya. Terus selain warnanya paling cakep, ini juga satu-satunya varian yang back covernya frosted. Itu bagus banget karena itu ngebuat back covernya jadi nggak gampang kelihatan jorok oleh minyak di tangan dan juga jadi cukup keset. Terus mereka juga mencoba kreatif dengan ngebuat desain kamera yang tampil beda. Walaupun tampil beda bukan berarti tampil cantik, tapi gue sangat apresiasi effortnya. Mudah-mudahan besok-besok mereka bisa ngebuat sesuatu yang beda sekaligus juga cantik. Ya, mudah-mudahan. Terus keseluruhan fiturnya juga udah lumayan banget. HP ini nggak punya fitur wireless charging, sertifikasi anti-air, dan juga micro SD card. Tapi dia punya jack audio, NFC, konektivitas 5G, dan Wi-Fi 6. Fingerprint sensornya juga udah di layar, walaupun bukan yang tercepat. Posisinya tetap lebih nyaman daripada fingerprint di bodi samping. Jadi untuk fitur, gua rasa ini udah oke lah. Jadi selama sebulan ini bisa dibilang gue cukup puas dengan bodinya karena feel in hand-nya itu enak dan banyak juga hal-hal seru yang bisa gue nikmatin dari bodinya. Seperti warna dan finishingnya yang keren dan nggak boring. Terus yang unik adalah layarnya ini nggak punya pansol dan juga notch. Dan ya ini agak beda dan lebih mirip dengan HP-HP Cina tahun lalu. Apalagi dia punya racing kamera yang mirip lah dengan HP-HP tahun lalu. Nyaman atau enggaknya menurut gue itu relatif. Tapi dari polling yang kemarin kita buat ternyata banyak juga yang suka dengan layar yang seperti ini. Soalnya memang layarnya terasa lega dan nyaman karena tampilannya lebih clean. Tapi yang ngebuat gue lebih prefer pansol daripada model kayak gini adalah karena kameranya saat ada video call WhatsApp yang masuk, racing kamera si Poco ini bakalan otomatis naik. Jadi ini agak kurang nyaman, apalagi kalau kalian sering video call sama pacar dan suka naruh HP di dalam tas. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi lewat software update karena ada beberapa smartphone yang modelnya kayak gini dan bisa nggak naik juga pas ada WhatsApp video call. Tapi sampai saat ini belum ada update untuk perbaiki racing kameranya. Jadi selama ada video call WhatsApp yang masuk, racing kameranya bakalan terus-terusan naik dan itu lumayan buat khawatir sih. Tapi terlepas dari itu, kualitas panelnya sendiri menurut gue udah bagus. Dia pakai layar Super AMOLED beresolusi Full HD dan bisa nampilin gambar-gambar yang cakep tentunya. Gue udah pakai HP ini untuk main game selama berpuluh-puluh jam dan responsivitas layarnya juga udah mantap banget untuk main game. Paling yang kurang menurut gue adalah di kualitas audionya. Selain masih pakai single speaker, kualitas suaranya juga menurut gue nggak bisa dibanggakan ya. Sangat-sangat super standar dan untuk harga segini, menurut gue harusnya kita bisa dapat opsi yang lebih baik lagi. Tapi mungkin itu sengaja dikompromikan juga untuk ngedapetin performa yang lebih strong. Varian yang gue pakai ini adalah varian yang paling rendah, yaitu RAM 8GB dan ROM 128GB. Tapi itu nggak masalah karena ini juga tetap kebagian Snapdragon 865. Gue suka dengan chipset ini karena performanya adalah salah satu yang paling kenceng di Android sekarang, dan itu adalah titel yang sangat besar loh untuk HP yang harganya 6 jutaan. Menurut gue ini bakalan jadi opsi termurah ya buat user hardcore yang butuh performa super kencang. Soalnya HP ini memang beneran kuat banget, bahkan terasa lebih kuat dari S20 Ultra yang sudah hampir 6 bulan ini gue pakai untuk main game dan lain-lain. Dan ya karena gue suka main game di HP, jujur level performanya bener-bener memuaskan. Gara-gara ini gue sekarang jadi ketagihan lagi main PUBG, soalnya performanya memang beneran menyenangkan. Gue bilang menyenangkan karena HP ini selalu hit frame rate yang tinggi dan jarang turun, yang artinya game yang dimainkan itu bakalan terasa sangat stabil dan smooth. Bahkan saat level grafisnya di set ke settingan tertingginya PUBG, performanya malahan jauh terasa lebih smooth dibandingkan dengan settingan smooth ekstrim. Ini agak aneh tapi gue justru suka yang kayak gini. Dan saat dipakai untuk bermain berjam-jam, gue ngerasa performanya juga tetap smooth dan temperaturnya juga tetap terasa adem thanks to cooling systemnya yang oke banget.
Tapi kesan memuaskannya cuma sebatas di game dan kegiatan-kegiatan yang berat-berat aja sih. Soalnya kalau untuk keseharian, performanya terasa kayak ada yang kurang gitu sih. Jujur kalau untuk speed dan animasi open close aplikasi, gua rasa ini udah top notch banget karena kencang, tapi tetap aja terasa ada sedikit bumbu yang ngebuat smoothness-nya itu jadi kurang terlihat. Dan itu adalah karena di HP ini nggak punya high refresh rate untuk layarnya. Ya agak disayangkan ya memang layarnya itu masih 60Hz, soalnya gara-gara ini level smoothness yang harusnya tinggi banget jadi kurang terlihat. Apalagi bentar lagi kan PUBG bakalan ada updatean untuk 90 fps, dan smartphone sekencang ini bakal tetap stuck selamanya di 60 fps karena layarnya masih 60Hz. Tapi ya, sama seperti Pocophone yang dulu, gue rasa layarnya memang sengaja di nerf biar HP ini bisa dapat titel smartphone dengan Snapdragon 865 termurah. Karena mungkin dengan itu dia bisa ngebuat HP ini jadi laris di pasaran. Dan gue rasa itu memang berhasil, karena alasan gue juga beli HP ini memang karena itu ya, karena memang Snapdragon 865. Dan gue rasa kalian juga beli HP ini karena alasan itu juga. By the way, kemarin gue juga sudah update ke MIUI 12 dan gue suka dengan fitur-fiturnya seperti dark mode-nya, super wallpaper-nya juga keren. Floating notification-nya juga beneran buat handle WhatsApp jadi menyenangkan. Dan juga ada frequent face yang walau nggak sekeren clipboard di One UI, tapi at least ini lumayan lah bisa jadi alternatif untuk copy paste kata-kata yang sering kita pakai. Paling yang kurang gue suka cuman cara akses toggle dan notification-nya. Menurut gue pembagian area kayak gini kadang suka ngebuat kesel, apalagi kalau lagi buru-buru, terutama buat user Android yang biasanya jarang ketemu model yang kayak gini. Gue juga kurang suka dengan spam iklan di MIUI. Memang ada sih cara ngatasinnya, tapi ini berkebalikan dengan UI ideal gue yang harusnya tuh ngebuat kita fokus dan minim distraction saat menggunakan smartphone. So ya, gue nggak akan pernah suka sih UI yang dari awalnya aja nggak ngejaga kenyamanan usernya. Dan karena itu juga ujung-ujungnya gue nggak terlalu merekomendasikan HP ini untuk orang-orang yang nggak jago otak-atik setting di smartphone-nya, karena kasihan aja nanti mereka pada kebingungan ngeliat HP-nya kok banyak iklannya. Tapi ya walaupun kayak gitu, akhirnya itu tetap gue tahan-tahan aja karena gue suka dengan fitur-fitur kamera dari HP ini. Kualitas kameranya menurut gue cukup normal untuk HP 6 jutaan. Kualitasnya nggak akan pernah mendekati smartphone high-end, tapi setidaknya ini udah cukup banget untuk keseharian dan banyak fitur-fitur seru yang bisa kita main-mainin. Yang pertama tentu dari lensa pendukungnya yang kualitasnya lebih dari sekedar pemanis spek doang, karena efek blur dari depth sensornya memang terasa rapi. Lensa ultrawide-nya juga tetap tajam dengan warna yang nggak jauh beda dengan kamera wide-nya. Dan kamera makronya juga mantap, bahkan kita bisa tag video pakai kamera makronya. Ini keren banget sih. Sebenarnya gue juga berharap HP ini punya lensa telefoto, soalnya dibandingkan dengan lensa wide, sebenarnya gue lebih sering foto menggunakan lensa telefoto karena itu lebih bagus untuk foto-foto manusia, gadget, atau makanan, dan lain-lain. Tapi karena kamera utamanya punya resolusi yang besar, gue rasa 2x zoom-nya juga masih bisa kok diandelin sebagai alternatif lensa telefoto. Soalnya hasil fotonya juga ternyata masih cukup tajam. Terus hasil foto dari kamera utamanya juga menurut gue udah lumayan banget. Di good light hasilnya bagus dengan warna yang gue suka. Terus untuk di low light dan indoor, HP ini sangat bisa take foto cakep karena dynamic range dan ketajamannya memang beneran mantep banget. By the way, gue juga puas banget dengan mode Pro-nya, karena selain foto, kita juga bisa mainin manual untuk videonya juga. Ini seru banget, bahkan ada beberapa fungsi yang mirip dengan Note 20 Ultra, seperti Smooth Zoom, ada Movie View juga, terus ada fitur-fitur yang gue suka seperti Focus Picking, Exposure Checker, dan lain-lain. Ada juga mode Lock kalau kalian ada rencana mau edit hasil videonya pakai LUTs. Gue rasa ini bisa banget dipakai kalau kalian memang suka mainin warna di editing software.
Oh iya guys, ini dia contoh perangkat menggunakan Pocophone F2 Pro. Resolusinya itu 4K 30 fps. Sebenarnya HP ini bisa ngerekam sampai 8K dan juga 4K 60 fps. Tapi untuk story atau keseharian gue nggak pernah pakai 4K 60 dan 8K karena gue biasanya pakai 4K 30 aja. Soalnya hasilnya udah stabil ya, dan juga ketajaman juga udah cukup baik. Kalau mau dicari kekurangannya sih mungkin ya itu tadi, mungkin dia nggak punya optical image stabilization, jadi hasilnya itu kadang kalau kita agak jalan atau misalkan foto di malam hari ada sedikit micro jitter atau sedikit ngeblur gitu. Tapi overall sih untuk keseharian ini udah cukup banget, walaupun memang nggak mungkin sama lah kualitasnya atau teknologinya kayak smartphone flagship high end yang ultra family ya, karena dia nggak punya periscope dan juga OIS. Tapi untuk keseharian menurut gue sih ini udah oke-oke aja sih. Oh ya, untuk baterai sendiri menurut gue udah cukup banget untuk seharian pakai. Kalau kalian mau pakai HP ini untuk geber PUBG sampai lowbat, HP ini bisa dipakai selama 5-6 jam. Dan menurut gue itu udah cukup banget lah. Sedangkan untuk charging time-nya menurut gue udah cukup standar lah ya, sekitar 70 menit. Dan ya, itu memang bukan yang paling cepat, tapi menurut gue udah cukup lah. Oke, jadi selama sebulan pakai HP ini bisa gue bilang HP ini beneran seru banget karena memang dia cocok dengan apa yang gue cari. Ada dua alasan kenapa gue betah pakai HP ini selama sebulan, dan itu adalah karena HP ini enak banget untuk diajak main game dan dipegang juga enak banget. Terus gue juga suka dengan kameranya karena mode Pro-nya enak banget untuk diotak-atik dan banyak fitur-fitur yang seru. Dan gue rasa ini bisa jadi opsi yang bagus banget buat teman-teman yang ngincer smartphone dengan performa tinggi tapi harganya nggak mahal, terutama buat gamers mobile atau buat orang-orang yang cari tandem HP high-end-nya tapi HP secondary-nya juga tetap punya performa level high-end. Sama lah seperti alasan gue beli dan pakai HP ini sampai sekarang. Jadi ya, mungkin segitu aja pembahasan gue untuk Pocophone F2 Pro. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Ciao!